Izin mulai ya Pak ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB. Materi pelatihan sesi siang untuk PPH orang pribadi akan segera dimulai. Dan baik kepada Pak Lukman, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Lisa. Teman-teman, kita mulai lagi ya materi kita hari ini. Tadi sudah sampai mengenai PPh final UMKM ya. Ini ya. Jadi sudah sampai bahas ini ya. Yang ini Juni saya ganti saja ya. Nah, untuk proses penghitungan tadi sudah sama-sama kita ketahui bahwasannya untuk PPh final UMKM ini dikenakan pajak ketika omsetnya sudah menyentuh 500 juta setahun, gitu ya. Nah, teman-teman ini ya saya sedikit cerita ya, teman-teman ya. Dulu tahun sebelum adanya Omnibus Law ya, sebelum adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, itu seperti ini. Taruhlah ada dua orang karyawan ya. Bukan bukan dua orang karyawan ya. Dua orang lah ya. Ada namanya karyawan. Kemudian ada namanya pedagang ya. Kelihatan ya. Sebentar. Sama-sama gajinya, gaji atau penghasilannya dalam setahun ya. Dalam setahun taruhlah 50 juta. Dalam setahun ya. Ya. Ada seorang karyawan dan pedagang penghasilannya dalam satu tahun eh, 50 juta. Ini statusnya taruhlah TK 0 ya, sama-sama TK 0. Dari sisi pajak penghasilan, karyawan ini itu pajaknya 0. Kenapa? Karena penghasilannya di bawah PTKP ya. PTKP-nya itu PTKP-nya itu 54 juta ya. TK 0 itu kan 54 juta. Tidak dikenakan pajak karena penghasilannya di bawah PTKP. Ya. Sementara seorang pedagang ini penghasilannya atau nilai penjualannya dalam satu tahun itu 50 juta. Sebelum adanya Undang-Undang HPP, itu pajaknya adalah 1%. Bayar pajaknya 500.000 rupiah. Sama-sama penghasilannya 50 juta rupiah setahun. Ini diatur PPh final UMKM. Dulu itu diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Ini awal mula PPh final UMKM. Dulu ini tarifnya itu adalah 1% tarifnya. Kemudian atas kejadian atau pertimbangan seperti ini, diterbitkanlah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dengan menurunkan yang awalnya tadinya 1% menjadi 0,5%. Nah, kemudian atas PP 23 ini ya, yang karyawan tetap 0 ya pajaknya.
yang pedagang ini masih harus tetap membayar pajak 0,5%. Masih harus bayar pajak ya. Kemudian masih terasa belum adil gitu ya. Ya. Apalagi kalau ini kan 50 juta itu ya kotornya ya. Ini bukan penghasilannya, sementara ini sudah bersihnya nih. Ya, karyawan ini udah dipotong apapun ya, lain-lain udah terima bersih 50. Sementara si pedagang ini ya 50 juta ini belum bersihnya gitu loh. Barangkali marginnya kalau kecil ya nggak sampai 50 juta itu penghasilannya ya. Bisa aja 10 juta, 5 juta setahun. Nah, melihat ini diterbitkanlah PP 55 tahun 2021 apa 22 ya teman-teman. Saya lupa ya. 2022 ya. PP 55 tahun 2022. Nah, ini aturan ini tetap pajaknya itu 0,5%, tapi menambah batasan ini ya, menambah batasan 500 juta. Ya. Oleh karena itu, dengan aturan yang terbaru ada batasan 500 juta karena penghasilan kotornya atau peradaan brutonya kurang dari 500 juta, maka pajaknya adalah nol. Nah, ini ya berlaku sampai dengan sekarang, teman-teman. Inilah cerita mengenai bagaimana PPh Final UMKM itu diterbitkan ya. Aturannya diterbitkan pertama kali itu tahun 2013 ya. Seperti itu. Ya. Kemudian teman-teman, PPh Final UMKM ini boleh diterapkan oleh atau digunakan oleh PT maupun CV. Ya, PT maupun CV. Misalnya ada CV yang bergerak dalam bidang apa ya, cetakan atau apa ya, jual beli pokoknya seperti itulah ya. Itu boleh menggunakan tarif UMKM ini, namun tidak ada batasan 500 juta. Jadi kalau misalnya ada CV, ini namanya CV ya, Agus. CV Agus oke, itu jualan alat tulis, omsetnya Januari misalnya 100 juta, maka di Januari itu langsung dikenakan 0,5%. Sama dengan ini ya, langsung ya teman-teman ya, kalau bentuknya itu selain orang, yang ada batasannya itu hanya digunakan untuk orang pribadi ya. Seperti itu untuk tambahannya. Nah, setelah teman-teman ketahui cara menghitungnya dan membayarnya, maka selanjutnya adalah melaporkan apa yang sudah teman-teman cantumkan di sini. Formulir yang digunakan itu adalah 1770 ya. Formulir 1770. Bentuknya seperti ini ya. Ya. Digunakan untuk usahawan atau pekerjaan bebas ya. Menggunakan formulir ini berlembar-lembar ya, sama ya, berlembar-lembar. Nah, untuk yang PPh Final UMKM relatif mudah ya. Cara mengisinya di SPT tahunan adalah karena PPh Final UMKM itu tergolong PPh Final, maka masukkan di kolom penghasilan final. Di sini ya. Sini. Masukkan di yang paling bawah ini. Penghasilan lain yang dikenakan bersifat final. Masukkan di sini totalnya ini ya. 1.050.000.000. Ya. Pajak yang sudah dibayar itu adalah 2.750.000. Kemudian di uraiannya atau di lampiran selanjutnya diisi seperti ini ya. Rincian dari omset setiap bulan.
diisi, ya. Diisi misalnya alamatnya Jalan Mas Trip Bekasi, misal tokonya gitu ya. Peredaran brutonya diisi di sini. Copy saja, masukkan di sini, ya. Itu 0,5-nya atau pajaknya itu adalah ini ya. Copy, masuk. Sudah ya. Seperti itu teman-teman. Seperti ini ya. Seperti ini teman-teman. Sudah. Kemudian di aturan terbaru itu ada formulir tambahan ya yang harus diisi seperti ini ya. Omset sama sih, omset per bulannya. Tinggal diisi aja horizontal. Apa? Vertikal apa? Ya, ke bawah, ke samping. Pastanya gimana ya ke samping ya? Pokoknya ke samping ya, omset Januari sampai Desember nanti diisi, nanti langsung hitung sendiri. Dah, ini adalah formulir tambahan ya bagi wajib pajak yang mempunyai omset atau menggunakan PPh final orang pribadi ya. Itu. Ada yang ditanyakan teman-teman untuk pengisian SPT PPh final UMKM relatif mudah ya. Pak, kalau misalnya si suaminya itu PNS atau pegawai swasta ya. Sama kayak tadi lah ya, misalnya Pak Agung ya, Pak Agung ya. Penghasil sebagai direktur Pak, tapi istrinya jualan di Shopee misalnya. Jualan di Shopee dengan omset yang seperti ini. Misalnya omset Shopee-nya seperti ini ya. Misalnya seperti itu. Cara melaporkan di SPT tahunannya bagaimana, Pak? Nah, kalau misalnya NPWP-nya sama, ya, suami istri, maka cara melaporkannya itu adalah penghasilan suami dari pemberi kerjanya direkam dulu, ya, direkam di sini, ya, dari apa tadi? PT Panorama ya, PT penghasilan brutonya ini, penghasilan bruto dilihat 209 498 160. Pengurangnya diisi ini pengurang ya, total pengurang ini 6 juta. Penghasilan netonya sama dengan bruto dikurangi neto. Dikurangi biaya. 203 498 160. Ini ya netonya. Masuk langsung dia lari ke depan ke sini. Dihitung PTKP-nya adalah K0 ya. K0 itu 58 berapa? 58.500. K0 58.500. Nah, tetap ya. Nihil ya teman-teman ya. Tidak ada pajak yang harus dibayar. Kemudian atas jualan atau omset jualan istrinya di Shopee, silakan diisi di sini. Nah, diisi di penghasilan final tadi. Nah, di sini ya. Sama seperti ini. Sudah ditandatangani, ya, kirim. Sudah seperti itu, teman-teman. Mudah ya. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya, teman-teman ya. Ini ya. Kemarin sempat ada berita bahwasannya tarif pajak UMKM itu hanya sampai 2024. Berita ini ya ada benarnya,
juga ada kurang tepatnya. Kok bisa Pak sampai 2024 saja ini berita? Nah, mereka itu dari sini teman-teman. Nah, jangka waktu 7 tahun. Ya. Nah, 7 tahunnya itu dulu adanya jangka waktu itu di nah, jangka waktu 7 tahun itu ada diatur di sini dulu. Jangka waktu ya. Dulu diatur di sini. Nah, diatur di tahun 2018. Nah, berarti boleh menggunakan tarif 0,5% itu terhitung mulai 2018. Ya. Untuk orang pribadi itu dikasih waktu 7 tahun. Berarti ngitungnya ya kalau orang-orang sudah punya NPWP di tahun 2018, berarti menghitung 7 tahunnya itu dari 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2024 adalah tahun terakhir menggunakan PPh final UMKM. Nah, ini ya berita ini tahun 2023 berarti memang benar tahun 2024 itu adalah batas waktu terakhir adanya atau penggunaan tarif UMKM ini. Tapi catatannya adalah bagi yang terdaftar atau punya NPWP mulai 2018. Memang benar 2024 itu terakhir. Ya. Tapi kalau punya NPWP baru 2020, 2021, 2022 itu ya masih lanjut. Tarif ini masih lanjut. Kemudian ada berita lagi, Pak, kemarin sebagai bagian dari insentif bidang ekonomi, kan kalau misalnya orang-orang yang pakai 0,5% itu kan hanya sampai 2024 yang terdaftar 2018 ya NPWP-nya 2018 atau sebelumnya. Itu kan hanya tahun 2024. Kalau 2025 itu kan nggak boleh, Pak. Terus pakai apa dong? Nah, ada bisa pakai norma atau pakai pembukuan. Pembukuan itu tarif pasal 17 ya. Tapi kemarin di berita ada insentif bagian dari paket kebijakan ekonomi yang katanya ini diperpanjang, Pak. Benar atau tidak ya? Memang kemarin sempat ya Bapak Menko Perekonomian itu dengan Menteri apa ya Koperasi atau UMKM ya kemarin itu sempat membahas bahwasannya kalau yang Menteri UMKM itu minta diperpanjang seterusnya ya bagi yang UMKM ini ya orang pribadi ya. Tapi kemarin waktu pers media Pak Menko bilang di 2025 diperpanjang. Jadi yang habis 2024, 2025 itu bisa diperkenankan. Cuma sampai sekarang aturannya itu belum terbit. Inilah juga yang dipertanyakan oleh beberapa wajib pajak dan beberapa konsultan. Pak, yang 2025 itu masih pakai apa, Pak? Masih bingung mereka. Sampai sekarang itu belum terbit aturan mengenai perpanjangan PPh final UMKM. Hanya sebatas siaran pers saja. Nah, siaran pers kan belum 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 merupakan ini ya, apa ya? Bilangnya belum merupakan undang-undang ya gitu ya jadi ya masih tunggu apakah benar diperpanjang atau tidak itu ya teman-teman ya sekilas untuk PPh atau pajak final UMKM ada yang ditanyakan teman-teman tidak ada tidak ada yang ditanyakan kalau tidak ada saya lanjutkan ya ke ini ya mohon maaf ya terkesan loncat-loncat ya nah selanjutnya adalah penggunaan norma penghitungan atau biasa disingkat NPPN ya NPPN norma
penghitungan penghasilan neto ya, NPPN. Syaratnya apa ya? Ini masih kita bicara mengenai wajib pajak usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar ya. Syarat pakai NPPN itu adalah ya peredaran brutonya dalam 1 tahun itu kurang dari 4,8 miliar. Oh, jadi ketika ada usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 itu ada alternatif tarif yang lain selain PPh final UMKM. Apa alternatifnya? Pakai NPPN. Apa itu NPPN? Ini ya, norma penghasilan itu ya. Ini peredaran bruto dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Kemudian syarat selanjutnya adalah memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila tidak memberitahukan dianggap memilih pembukuan. Tapi syaratnya itu harus ngasih tahu dulu ke kantor pajak ya kalau mau pakai NPPN. Kemudian syarat selanjutnya adalah wajib menyelenggarakan pencatatan tentang penghasilan bruto. Tetap ya, mencatat pengeluaran pendapatan setiap bulan. Ya. Pak, cara penggunanya gimana, Pak? Caranya seperti ini ya, teman-teman. Contoh, tadi misalnya omsetnya 1,1 miliar 50 ribu rupiah. Ya. Menggunakan norma, Pak Agus ini memilih menggunakan norma. Maka cara menghitungnya itu adalah penghasilan brutonya, ya ini. Normanya, nah norma ini aturan khusus ya. Cara melihatnya itu adalah seperti ini. Ya. Sebentar saya lihat aturannya dulu. Norma itu diatur di per 2 per 15 tahun 2000 per 5 tahun 2015. Seperti ini ya. Jadi penggunaan norma itu dibedakan. Ya. Ada namanya ini ya, norma itu seperti ini. Ada 10 ibu kota provinsi, ada ibu kota provinsi lainnya, dan daerah lainnya. Ini maksudnya apa, Pak? Ini ya. 10 ibu kota provinsi itu meliputi Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Jadi kalau usahanya Bapak Ibu itu berada di 10 kota ini, maka pakai normanya itu ikut yang ini, teman-teman. Ikut yang ini. Tapi kalau Bapak Ibu wilayah kerja lokasi usahanya itu selain 10 ini tapi masih berada di ibu kota provinsi. Selain ini tapi masih ada di ibu kota provinsi, maka pakai yang tengah ini. Nah, selain ibu kota provinsi, yaitu teman-teman pakai ini, daerah lain. Pak masih nggak paham, Pak? Nggak tahu maksudnya gimana. Nah, maksudnya seperti ini, teman-teman. Contoh ini ya. Misalnya, bentar ya. Misalnya tadi ini ya. Taruhlah Pak Agus ini alamatnya di Bekasi. Alamat usahanya ya. Bekasi itu kan bukan ibu kota provinsi ya. Berarti dia masuk daerah lainnya ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, berarti masuk sini. Jadi tarifnya yang ini, tarif normanya. Kemudian Pak Agus ini jual beli alat tulis kantor. Oke, kita cari di sini Ctrl F karena ada 466 lembar ya. Kita ketik di sini alat tulis. Nah, ini alat tulis ya. Ini industri, bukan. Industri, perdagangan besar, bukan. Pak Agus kan eceran ya. Nah, ini.
perdagangan eceran alat tulis kantor. Nah, alat tulis dan gambar. Ini ya, ada di sini 20. Nah, oh berarti normanya dia 20%. Itu ya teman-teman ya, 20%. Pak, apakah semua jenis usaha itu ada Pak di sini Pak? Ada semua ya. Kalaupun tidak ada yang mendekati aja teman-teman ya. Yang mendekati. Ya. Nah, ini norma untuk perdagangan eceran alat tulis ya. Oke, 20%. Oke, 20. Berarti penghasilan netonya itu adalah sama dengan ini dikalikan 210 juta. PTKP-nya K0 ya, taruhlah K0 ya. 58 ya, 58 500 ya. Atau 58 aja saya. Nah, sebentar. K0, 58 500 ya. Oke, 58. Maka penghasilan kena pajaknya ya, ini dikurangi ini. Nah, penghasilan kena pajaknya ini ya, dihitung menggunakan tarif pasal 17, 16.725.000. Inilah pajak dia setahun ketika menggunakan norma. Bandingkan kalau dia pakai tarif PPh final UMKM, pajaknya itu hanya 2,7. Hemat ya. Nah, ini ya. Pak, apakah selamanya pakai norma itu pajaknya jatuhnya lebih tinggi daripada pakai PPh final UMKM, Pak? Tidak, tidak selalu, gitu ya, tidak selalu. Makanya teman-teman nanti bisa ya mengkalkulasi sendiri lah ya, pakai norma atau PPh final. Tapi untuk aturan sekarang, sekali pakai norma, maka sudah tidak boleh pakai PPh final UMKM. Nah, Pak, ini kan 20%, Pak. Saya ganti 5% boleh nggak, Pak? Biar pajaknya lebih sedikit, Pak. Atau 10% lah, Pak. Boleh nggak? Jawabannya tidak boleh, ya. Sudah ditentukan oleh tadi aturan ini. Ya. Itu ya, teman-teman ya. Penggunaan norma. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman, tentang penggunaan norma. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Ya. Nah, penggunaan norma ini juga terjadi ketika teman-teman diperiksa ya. Misalnya, ada wajib pajak, dia itu menggunakan baik itu pencatatan maupun pembukuan. Dia itu diperiksa oleh pemeriksa pajak. Kalau dia patuh, diperiksa patuh, ya silakan sesuai ketentuan. Dia itu menggunakan MPPN, ya silakan. Pembukuan juga silakan. Tapi kalau teman-teman diperiksa, kemudian oleh pemeriksanya, Bu atau Pak, kami pinjam pembukuannya, Bu. Sebagai ini kok Ibu itu state penjualan seperti ini, sekian. Kami minta dokumen bukunya, Bu, atau transaksinya. Kemudian teman-teman tidak meminjamkan. Atau teman-teman tidak melakukan pencatatan atau pembukuan. Maka kan tidak bisa tuh dihitung berapa sih omset sesungguhnya. Maka kalau terjadi hal demikian, sesuai dengan undang-undang, pemeriksa itu berhak menggunakan cara lain dalam menetapkan besarnya omsetnya Bapak Ibu. Cara lain itu diatur di pasal 14 ayat 5 Undang-Undang PPh ya. Contoh pasal 16 ya. Ditetapkan dengan cara lain, kemudian diturunkan lagi di PMK 15, yaitu
Bapak Ibu dipaksa nanti omsetnya dihitung menggunakan NPPN. Tentu nanti pemeriksa bakal menggunakan mempertimbangkan metode lain ya dalam apa ya mengolah dokumen yang dimiliki. Seperti itu ya teman-teman ya penggunaan norma. Oke ya. Oh iya, sedikit tambahan ya teman-teman ya, sedikit tambahan. Di PPh Final UMKM, ya, cara pelunasan atau cara pembayarannya itu ada dua, yaitu disetor sendiri atau dibayar sendiri, atau dipotong atau dipungut oleh pihak lainnya. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Pak Agus ya, Pak Agus. Nah, sorry. Dinas Pendidikan Kota Bekasi belanja alat tulis di toko Pak Agus senilai 10 juta. Misalnya ya, harga belum termasuk PPN biar memudahkan ya. Nah, di pertemuan minggu kemarin kita ketahui bahwasannya jika dinas itu belanja di toko atau belanja pengadaan, ketika nilainya di atas 2 juta, ada PPh pasal 22 yang harus dipotong atau dipungut. Nilai barang, nilai belanja itu 10 juta. PPh pasal 22-nya adalah 1,5% ya, dulu ya. Ya, sama dengan 1,5% kali 10 juta. Maka dengan transaksi di bawah ini ya, sedemikian ini, pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi itu harusnya memotong 150.000 dari nilai nilai barangnya ini. Berarti Pak Agus itu hanya nerima ini ya, yang diterima Pak Agus itu 9.850 yang diterima. Ini di luar PPN loh ya, saya tidak bicara PPN karena nanti ada bab tersendiri PPN ya. Nah, seperti ini. Konsep awalnya seperti ini. Tapi kemudian Pak Agus ini protes ke Dinas Pendidikan. Pak Bendahara atau Bu Bendahara, ini kan saya itu toko saya dikenakan PPh final UMK Pak KM Pak, di mana tarifnya 0,5%. Pak, saya jangan dipotong ini ya, jangan dipotong 1,5. Pajak saya itu 0,5%. Kalau saya dipotong 1,5, saya rugi 1%. Padahal pajak saya itu harusnya cuma 0,5%. Maka hati-hati ya ketika ada teman-teman ya atau dari dinas yang belanja di toko. Tanya dulu Pak, Bu, ini tokonya, CV-nya, PT-nya itu pakai tarif pajak apa? Apakah PPh final UMKM atau PPh normal? Kalau PPh normal ya benar seperti ini. Tapi kalau PPh final UMKM maka si dinas ini minta, oke Pak Agus, tidak kami potong 1,5%. Kami potong 0,5% ya. Tapi syaratnya Pak Agus itu ya dipotong PPh final UMKM 0,5% dengan syarat Pak Agus menyerahkan kepada dinas yaitu surat
keterangan terdaftar WP PPH final UMKM. Ini ya. Harus melampirkan surat keterangan PPH final UMKM. Ini ya. Menyerang surat keterangan terdaftar ya ini. Ini diserahkan di dinasnya, ya. Kemudian nanti dinasnya tidak motong 1,5 tapi motongnya 0,5%. Jadi fair ya, Pak Agus tetap bisa menikmati tarif 0,5%. Itu ya. Pak, surat keterangan ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari DJP online ya, di menu KSWP. Untuk di Cortex itu menunya beda lagi ya. Namanya ter surat keterangan PPH final UMKM. Bentuknya seperti ini, surat surat sorry. Surat keterangan. Nah, ini ya. Bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini esket ya. Nah, bentuknya seperti ini persis ya. Seperti ini. Di bawahnya itu ada barcode-nya. Seperti ini. Ini wajib diserahkan oleh Pak Agus kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Pak, kalau Pak Agus ini tidak menyerahkan apa, Pak? Cuma omong-omong aja, Pak. Maka kalau Pak Agus ini tidak menyerahkan SK-nya, hanya omong-omongan doang, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi tetap memotong 1,5. Itu ya, teman-teman. Ini tambahan ya mengenai kalau teman-teman bertransaksi dengan apa itu namanya? PPH final UMKM ya. Misalnya contoh lain ya. Dinas Pendidikan Kota Bekasi ya belanja jasa penjilitan penjilitan soal ujian, nah misalnya ya. Jadi mau ujian masih metode lama, soalnya dijilid di Pak Agus. Pak Agus ini juga menerima jasa jilid. Jasanya itu 5 juta karena banyak soalnya ya. Nah, karena ini jasa ya, maka dipotong PPh pasal 23 yaitu tarifnya 2% ya. Jadi harus dipotong harusnya 2%. Ini 100.000. Tapi karena Pak Agus itu punya surat keterangan PPh final UMKM, maka Pak Agus itu jangan dipotong 2% ya. Potong 0,5%. Nah, jadi Pak Agus nggak rugi 1,5 gitu ya. Jadi tetap dia itu 0,5%. Ini ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Untuk PPh final UMKM ya. Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Pak, maaf mau tanya, kalau Ya. misalkan dia udah dipotong ya sama bendaharawan, berarti dia nggak setor lagi ke pajak untuk perhitungan yang 0,5-nya lagi ya, Pak? Ya. Nah, ini ya. Pak, misalnya nih Pak, ini kan Pak Agung nih. Misalnya bulan Desember kan omsetnya 50 juta. Ternyata Pak, yang 50 juta di dalamnya itu ada 10 juta transaksi dengan bendahara. Sama bendahara sudah dipotong 0,5-nya Pak. Misalnya ya ini ya. Mana tadi ya? Duh, 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 nah, ini. Nah, misalnya ya. Misalnya omset Pak Agung Desember 2024 itu 50 juta. Ternyata 50 juta ini 10 jutanya itu dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Maka di bulan Desember itu kan pajaknya harusnya 50 juta. Nah, ya.
dikalikan 0,5%. Ini ya, 250.000. Pembayarannya itu adalah yang pertama dibayar oleh bendahara itu sama dengan yang ini. Sorry, yang ini ya. 0,5 ya. Nah, 0,5-nya berarti sama dengan 0,5% kali 10 juta. Nah, ini ya, 50.000. Sisanya itu yang harus disetor sendiri. Sisanya berarti kan yang omset 40 juta ya. Dikalikan 0,5. Ini ya, berarti ini yang dibayar sendiri oleh Pak Agung. Nah, ini ya, teman-teman ya. Seperti ini caranya. Nah, ada pertanyaan lain, teman-teman? Tidak ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Pak, misalnya nih Pak Agung itu pakai norma, Pak. Nah, pakai norma ini ya, pakai norma. Kalau pakai norma, itu bagaimana, Pak? Misalnya ada dinas yang belanja seperti ini. Nah, kalau pakai norma, maka kan Pak Agung itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan esket ini ya. Kalau pakai norma ya. Tidak memenuhi syarat untuk adanya esket, maka ini pasti nggak berlaku ya. Maka kalau begitu transaksinya bagaimana? Kalau seperti ini, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi tetap memotong 1,5% atas transaksi ini. Sudah benar dia. Kemudian jangan lupa memberikan bukti potong kepada Pak Agus ya. Sama dengan transaksi ini, ya. Wajib memotong sebesar 2%. Nah, terus Pak, ini kan sudah dipotong nih oleh dinas nih. Terus sama Pak Agung diapain? Nah, sama Pak Agus ya, atas pajak yang sudah dipotong ini bisa menjadi kredit pajak. Maksudnya gimana Pak kredit pajak itu Pak? Nah ini ya, misalnya dia pakai norma ya, seperti ini. PPh terutangnya itu kan 16.725 ya. Misalnya di dalam omset 1 miliar ini di dalamnya ada transaksi dengan bendahara pemerintah. Pak Agung Pak Agung kan harus bayar nih 16.725. Tapi dia itu punya kredit pajak. Kredit pajak itu macamnya banyak sekali. Ada PPh pasal 21, 22, 23. Kredit pajak itu intinya adalah pajak-pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Selain PPh final loh ya. Selain PPh final. Maka ini adalah PPh non final. Bisa dijadikan kredit pajak. Totalnya berapa? Ini totalnya 350 ya. 150 tambah 100 kan? Oh sorry. 250 ya. Ini. Oke. 250 ini adalah kredit pajak. Maka ini bisa ditulis di sini. Jadi PPh kurang bayarnya berkurang. Yang awalnya 16.725 menjadi 16.475. Ini kredit pajaknya itu masih kecil. Bayangkan kalau Pak Agung ini transaksinya sering dengan bendahara, pasti banyak bukti potongnya. Kredit pajaknya juga pasti banyak. Semakin banyak kredit pajak, maka pajak yang harus dibayar sendiri itu semakin rendah. Pak, mungkin nggak Pak? Ternyata kredit pajaknya ini lebih besar Pak daripada PPh terutang Pak. Misalnya Pak,
PPh terutang setahunnya itu 16.700.000, Pak. Ternyata kredit pajak yang dipotong pihak lain itu 20 juta, Pak, setahun, Pak. Jadinya apa? Minus. Nah, minus itu artinya ada kelebihan pembayaran pajak. Kalau seperti ini, maka SPT tahunannya nanti Pak Agung itu lebih bayar. 3 juta ini akan diterima atau direstitusi ke Pak Agung, ya. Nanti kantor pajak minta rekeningnya untuk mengembalikan yang 3.275.000 ini. Nanti akan dikembalikan. Nah, itu ya. Di situ ya. Itulah pentingnya teman-teman mengetahui ini pajak bersifat final, non final. Nah, itu di sini ya tempatnya ya. Misalnya, Pak Agung ini punya ruko, Pak. Punya ruko. Disewa 100 juta ya, 100 juta per tahun. Kan sudah dipotong tuh, Pak. Pajaknya 10 juta. Apakah 10 juta itu boleh, Pak, jadi kredit pajak? Jawabannya tidak boleh. Loh, Pak, kan itu dipotong pihak lain, Pak. Kok nggak boleh sih jadikan kredit pajak? Karena sewa ruko masuk ke dalam penghasilan yang bersifat final. Nah, jadi nggak boleh dikurangkan di sini. Lupa kok yang tadi boleh, yang ini kok boleh, Pak? Karena ini PPh 22 dan PPh 23 itu sifatnya tidak final. Ini juga tidak final. Lupa tadi soal yang tadi yang apa namanya? Yang tadi ya, mana ini? Nah, yang ini. Nah, yang tadi karyawan swasta itu Pak Agung, kok bisa dikurangkan Mbak kredit pajak? Iya, PPh pasal 21 itu termasuk penghasilan yang bersifat tidak final. Jadi boleh dikurangkan. Seperti itu ya, teman-teman. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Hmm, Tidak ada pertanyaan, masih muda ya. Nah, saya lanjutkan materinya. Nah, untuk pencatatan, nah, untuk omset yang di bawah 4,8 miliar sudah saya jelaskan ya. Jadi bisa menggunakan PPh final UMKM dengan syaratnya dan pakai norma. Namun, jika merasa, Pak, kayaknya nggak adil deh, Pak. Kalau PPh final itu kan dari kotornya, Pak. Ini kan 100 juta langsung dipajaki, Pak. Ini kan 100 itu belum termasuk uang buat pulaannya, belum termasuk gaji pegawai bulanan, pengeluaran bulanannya. Kayak nggak adil deh, Pak. Ini kan dari bruto, Pak. Sama dengan norma, Pak. Norma. Norma ini ya tidak memperhitungkan biaya-biaya yang lain, Pak. Contoh biaya kulaan, biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya gaji. Kan nggak ada, Pak. Di sini tuh langsung diantem aja norma 20%. Nah, saya pengen yang adil, Pak. Dari bersihnya, Pak. Jadi omset dikurangi biaya-biaya. Nah, misalnya omset dikurangi HPP, dikurangi biaya-biaya. Nah, kan ketemu bersihnya. Nah, itu yang dipajaki, Pak. Saya pengen dari itu. Itu pakai bagaimana? Nah, itulah teman-teman namanya pembukuannya. Ini ya, teman-teman ya. Jadi boleh kalau misalnya merasa ini kok kayaknya nggak pas ya, saya pengen pajaknya dari bersihnya. Boleh nggak? Boleh. Walaupun omsetnya di bawah 4,8, boleh nggak? Boleh ya. Yang penting harus membuat laporan laba rugi. Makanya kalau teman-teman di awal mendaftar NPWP itu ditanya oleh sistem, mau pakai UMKM atau pakai PPh pasal 17 normal. Kalau UMKM yang seperti tadi cara menghitungnya, tapi kalau pembukuan teman-teman harus siap membuat laporan laba rugi, neraca, dan pajaknya nanti ya dari
bersihnya itu. Jadi dari laba bersihnya. Contoh misalnya tadi ya, 1.050.000. Nah, ini seperti ini misalnya. HPP-nya misalnya 9. Nah, ini ya misalnya. Nah, Pak, saya nggak mau pakai norma, Pak. Saya juga nggak mau pakai tarif PPh final UMKM, Pak. Karena saya merasa harusnya dipajaki dari bersihnya, Pak. Oke, dari bersihnya. Misalnya teman-teman total peredaran usaha saya setahun itu 1.050.000. HPP teman belajar akuntansi itu kan rumus sederhananya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir ya. Jadilah HPP di sini. Oke, laba kotornya 100 juta. Gaji pegawainya 20 juta, biaya-biaya yang lain ya dan seterusnya. Ketemu laba bersihnya 70 juta. Jadi Pak, peredaran usaha saya, jualan setahun 1 miliar itu labanya cuma 70 juta Pak sebenarnya Pak. Nah, 7 juta itu kalau pakai tarif normal atau pembukuan itu pajaknya setahun hanya 350.000 Pak. Bandingkan kalau pakai norma tadi berapa itu? Ini kalau nggak ada ya. 16 juta. Tapi kalau pakai PPh final UMKM itu 2,7 Pak. Nah, ini ya, teman-teman ya. Jadi kalau dari laba bersih itu harus dikurangi PTKP dulu. Sementara kalau norma, ya juga ada PTKP-nya juga. Gitu. Cuma kan besarnya dari netonya ini. Kalau PPh final UMKM tidak batasan saja. Ya, gitu ya. Oke, laba bersih dikurangi PTKP itu 7 juta. Nah, 7 juta inilah yang dikenakan tarif PPh pasal 17 yang kita belajar kemarin ya, cara menghitungnya. Ya. Jadi pajaknya setahun hanya 350.000. Ini pun bisa berkurang kalau teman-teman punya kredit pajak. Ya. Pertanyaannya Pak, apakah selalu kalau pakai pembukuan atau tarif normal itu pajaknya selalu lebih rendah, Pak? Jawabannya adalah tidak ya, tidak. Tergantung dari margin keuntungannya. Jadi nanti teman-teman bisa simulasi tersendiri, ya. Bisa seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Saya jelaskan ya. Misalnya saya pembeliannya tadi berapa ini? Ini ya. 300 misalnya saya sembilan lima puluh berarti
Ini buat contoh aja ya teman-teman ya. Teman-teman ya. Ya. Jadi HPP itu adalah rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Ya. Nah, di sini menyambung ke materi. Ini sudah menginjak ini ya, pembukuan ya, teman-teman ya. Jadi dalam menghitung PPh menggunakan pembukuan atau biaya-biaya diperhitungkan ya. Ini semua biaya-biaya ini diperhitungkan. Ini masih sederhana ya, teman-teman ya. Saya ke slide-nya sekarang. Oh, sebentar ya, sebentar. Saya perlu jelaskan. Ya. Contoh ini ya tadi ya, norma. Saya kembali ke norma, mohon maaf. Pak, misalnya pakai norma lapor SPT tahunannya bagaimana, Pak? Nah, cara melaporkannya itu adalah, nih ya, masih menggunakan 1770 ya, teman-teman ya. Ya, masih menggunakan 1770. Kemudian ini kita kosongi. Ya, 0 ya, di depannya 0 ya. PTKP-nya ini 58.500 sama ya. Nah, norm nah, kalau di aplikasi yang terbaru itu jangan lupa centang pencatatan di sini ya, dicentang agar kolom ini aktif ya, seperti ini ya. Kemudian isi di sini. Contoh tadi Pak Agung itu kan dagang ya, maka diisi di sini. Omsetnya 1.050.000.000, 1.050.000.000. Normanya itu 20%. Ini ya, teman-teman ya. Ketik di sini, penghasilan netonya sama dengan ini kali. Nah, ini ya. 210 juta ya. Langsung dia ke depan. Nah, seperti ini. Nol, bener ya? Status SPT-nya, nah ini kurang PPh terutangnya ini, sorry. Penghasilan kena pajaknya sama dengan ini dikurangi PTKP. Nah, PPh terutangnya 16.725 sama ya, 16.725. Inilah menjadi PPh kurang bayar. Kurang bayarnya 16.725. Seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau pakai norma ya. Sama ya. Ini harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum lapor SPT tahunan. Ya. Oke, itu sekilas cara melaporkan yang menggunakan norma atau NPPN. Nah, kembali ke sini ya. Kalau tarif pembuku state kita tulis ya. Di biaya-biaya inilah nanti timbul sengketa dengan orang-orang pajak. Ya. Di biaya-biaya inilah nanti akan timbul sengketa dengan orang-orang pajak. Lupa apakah selalu biaya, Pak? Ya tidak juga. Bisa peredaran usaha. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya, teman-teman ya, mengenai ini ya, kemarin ya. Apa yang teman-teman laporkan itu akan diawasi oleh si AR-nya. Bentuk pengawasannya itu adalah seperti ini. Ya. Dicek, Pak Agus, Pak Agus ya. Ini Bapak itu peredaran usahanya 1 tapi di kami nggak segini, Pak. Nah, misalnya seperti itu. Pak Agus,
persediaan awal Bapak itu 300 juta. Misalnya ini tahun 2024. Persediaan awal Bapak itu 300 juta. Tapi kok persediaan akhir 2023 kok 250 juta ya? Ada selisih 50 juta. Nah, itu ya. Ingat, persediaan akhir tahun lalu. Dia akan menjadi persediaan awal tahun depannya. Contoh seperti itu ya. Pak Agus, Bapak itu state bahwasannya pembelian selama tahun 2024 itu 1 miliar, Pak. Tapi di kami Bapak itu belinya nggak 1 miliar, Pak, tapi 2 miliar. Kami dapat dari supplier Bapak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Atau kalau yang sudah PKP dari pajak masukan Bapak. Contoh seperti itu. Persediaan akhir. Pak Agus, persediaan akhir Bapak 350 juta rupiah. Tapi kok di neraca Bapak nggak 350 juta ya, tapi 100 juta ya? Nah, ini pertanyaan. Gaji pegawai, Pak Agus itu state bahwasannya gaji pegawai itu 20 juta. Tapi kok di SPT masa PPH pasal 21 yang Bapak laporkan setiap bulan, kita total-total itu biaya gaji yang Bapak keluarkan itu enggak 20 juta, Pak. Tapi 15 juta. Itu pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Pak Agus, Bapak itu katanya biaya listriknya 5 juta. Tapi kok di kontraknya Bapak, sewa ruko, sewa kiosnya, katanya biaya listrik itu ditanggung oleh yang punya kios, Pak. Kok Bapak membiayakan? Misalnya seperti itu. Ada potensi koreksi yang dilakukan oleh Fiskus. Itu Bapak itu state bahwasanya sewa kios 5 juta. Tapi kok tidak ada setoran PPH pasal 4 ayat 2 ya, yang berhubungan dengan sewa tanah bangunan ya. Harusnya kan Bapak potong 10% dari 5 juta ini. Tapi kok nggak ada setorannya, Pak? Tanda tanya lagi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, bagi pembukuan, siap apa yang teman-teman tulis, angkanya, itu angka itu dari mana asalnya harus jelas. Dan disimpan paling lama 5 tahun di Indonesia. Bisa diperpanjang jadi 10 tahun jika ditemukan indikasi pidana. Ini di pelajaran KUP ya, minggu pertama. Ke situ ya teman-teman ya, nanti ujungnya ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, wah ini lebih cepat nanti ya selesainya kalau nggak ada yang tanya. Nah, sekarang kita ke sini ya. Nah, kembali kita ke sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Mengenai biaya fiskal ya teman-teman ya. Ini digunakan untuk yang menggunakan pembukuan ya. Karena dia itu pasti mengeluarkan biaya dan biayanya itu dipertimbangkan nanti menggunakan istilah dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, ada yang istilah tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ya. Kalau yang bisa dikurangkan itu bahasa Inggrisnya adalah deductible expense atau biasa disingkat DE. Kemudian yang tidak bisa dikurangkan itu adalah non-deductible expense atau NDE. DE kan di akuntansi itu
Ada mungkin ya, atau nggak ada ya, saya nggak tahu juga ya. Intinya adalah ada biaya-biaya yang secara akuntansi itu boleh dibiayakan, tapi secara pajak itu tidak boleh dibiayakan. Perbedaan inilah yang nanti menyebabkan adanya koreksi fiskal, baik itu koreksi fiskal positif maupun negatif. Koreksi fiskal ini ada dikarenakan kun dari sisi perpajakan dan sisi akuntansi. Biaya yang boleh dikurangkan atau dibebankan itu harus berhubungan dengan 3M, ya. Mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Itu ya. Kemudian, kalau biaya itu ada manfaatnya di atas 1 tahun, maka biaya tersebut itu melalui penyusutan atau amortisasi. Jadi teman-teman kalau punya aset, aset itu bisa disusutkan ya setiap bulan. Mohon maaf, setiap tahunnya. Kalau ada aset yang masa manfaatnya itu atau biaya yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, maka itu dibebankan sekaligus di tahun tersebut. Ya. Biaya yang dapat dikurangi Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Biaya yang boleh dikurangkan itu apa aja? Yaitu yang pertama biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Ya wajar lah ya dikurangkan. Penyusutan iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh OJK. Kerugian karena penjualan atau pengalian harta. Kerugian karena selisih kurs. Usaha dilakukan di Indonesia ini ada ketentuan khusus. Biaya beasiswa magang pelatihan yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan aturan khusus, ya. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini ada ketentuan khusus juga. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Ingat ya, bencana nasional. Teman-teman punya usaha, Pak. Kami itu pabriknya itu dekat dengan samping pabrik saya itu terkena banjir bandang, Pak. Kami perusahaan menyumbang, Pak, menyumbang bantuan ya. Kita sumbangkan dalam bentuk sumbangan itu 100 juta, kita belikan sembako, selimut, tenda, semuanya kita belikan, Pak, 100 juta. Pertanyaannya 100 juta itu boleh nggak, Pak, saya kurangkan dari biaya saya untuk secara akuntansi boleh 100 juta itu jadi biaya, tapi secara pajak tidak boleh. Harus dikoreksi fiskal. Lupa kok jahat sekali, Pak. Kok nggak boleh, Pak? Kan itu disumbangkan, Pak. Nah, di aturan pajak, sumbangan yang boleh itu hanya sumbangan yang sudah ditetapkan menjadi bencana nasional. Kalau bencana provinsi, kabupaten nggak boleh. Harus ditetapkan sebagai bencana nasional. Contohnya apa? Dulu ada tsunami, ya. Ditetapkan oleh pemerintah itu menjadi bencana nasional dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat. Sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan pendidikan dan seterusnya nanti bisa dibaca ya. Tapi tentu ini ada bintangnya, ya teman-teman. Kemudian ini adalah biaya-biaya yang boleh dibiayakan, dibebankan, baik itu secara akuntansi maupun secara fiskal. Tapi yang ini adalah biaya yang tidak bisa dikurangkan atau namanya non-deductible expense. Pertama contohnya adalah pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun seperti dividen. Dividen yang teman-teman bayar, ya kan? Dividen itu asal-usulnya sudah dari laba bersih. Ketika dividen itu keluar ya tidak boleh jadi biaya lagi ya. Baik sisi akuntansi maupun pajak kayaknya juga nggak boleh ini ya teman. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Nah ini nggak boleh. Secara akuntansi mungkin boleh, tapi secara pajak nggak boleh. Contoh, Pak, PT saya itu
anaknya direktur, Pak. Pak, PT saya itu menanggung biaya pesawatnya anaknya pemegang saham untuk kuliah di Amerika, Pak. Boleh nggak kita kurangkan, Pak, biaya Amerika, biaya sumbangan? Kan sumbangan pendidikan boleh. Nah, syarat dan ketentuan berlaku ya. Kalau untuk biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham beserta keluarga tidak boleh. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali diatur tertentu. Ini ada beberapa lembaga yang boleh ada dana cadangan ya. Kalau nggak salah perbankan mungkin ya. Perbankan sama pokoknya di bidang keuangan itu boleh ada dana pemupukan dana cadangan itu dibiayakan. Premi asuransi dan seterusnya yang sudah kita bahas kemarin yang boleh dibiayakan masuk biaya dan tidak ya. Kemudian boleh yang diberikan kepada pihak pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa itu nggak boleh. Harta hibahan, sumbangan, warisan ini ya. Nah ini tidak semua yang harta hibahan itu boleh dibiayakan. Kecuali sumbangan dalam bentuk zakat ya yang tadi itu ya. Yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian pajak penghasilan, ingat loh ya. Boleh dijadikan biaya. Loh kok gimana Pak kok nggak boleh Pak? Nah ini ya, contohnya seperti ini. Teman-teman misalnya seperti ini. Pak, saya laporan laba ruginya seperti ini Pak. Oke ya. Kemudian di sini kan saya ada pendapatan sewa kios. Nah itu Pak Agus itu punya kios. Kiosnya disewakan 50 juta setahun. Nah, 50 juta itu sudah dimasukkan di sini, Pak, peradaan usaha, Pak. Jadi di dalam 1.050.000.000 itu di dalamnya ada pendapatan sewa kios. Kan saya harusnya dapat 50 juta, Pak. Yang 5 juta, 10%-nya itu dipotong oleh pihak lain untuk bayar pajak. 45 juta. Berarti yang di sini, Pak, di biaya ini saya tulis, Pak, biaya pajak, Pak. Pajak sewa, pajak kios. Nah, ya. 5 juta, Pak. Nah, seperti ini, misalnya seperti ini. Ini ya. Boleh nggak seperti ini, Pak? Jawabannya adalah pajak sewa kios itu adalah pajak penghasilan. Secara akuntansi boleh dijadikan biaya, tapi secara pajak tidak boleh dijadikan biaya. Pajak penghasilan itu tidak boleh. Pak, misalnya ini kan toko kita itu punya kendaraan, Pak. Punya kendaraan. Nah, setiap tahun itu kan kendaraan operasional kan, Pak. Setahun itu truk kami itu pajaknya 2 juta, Pak. Pajak kendaraan, Pak. Apakah 2 juta ini boleh, Pak, dibiayakan, Pak? Jawabannya adalah boleh. Boleh. Kenapa? Yang tidak boleh itu pajak penghasilan. Ini kan pajak kendaraan bermotor. Boleh. Ya, boleh. Pak, materai, Pak. Jadi ada biaya materai, Pak. Biaya materai itu 1 tahun itu kita butuh kira-kira ya 500.000 lah, Pak. Boleh nggak, Pak, materai yang kita keluarkan itu dibiayakan? Jawabannya adalah boleh. Kenapa? Yang tidak boleh itu hanya pajak penghasilan. Ya, teman-teman ya, clear ya. Seperti itu. Kemudian yang hal ini hampir kan apa dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak. Atau orang yang menjadi tanggungannya itu tidak boleh. Nanti akan kita simulasikan ya teman-teman ya. Gaji, nah ini ya teman-teman ya, hati-hati ya. Hati-hati kalau teman-teman punya CV, itu CV itu tidak boleh menggaji anggotanya ya.
Misalnya tadi saya dan Mbak siapa? Saya punya 50 juta, Mbak Angel punya 100 juta dimasukkan ke CV. Nah, kita berdua itu digaji setiap bulan dari CV. Misalnya saya digaji 1 juta per bulan, Mbak Angel digaji 2 juta. Nah, 1 juta dan 2 juta yang dikeluarkan oleh CV ini tidak boleh dijadikan biaya. Jadi, kalau ada biaya gaji di sini, yang isinya saham, salah satunya, pemegang saham, gaji anggota persekutuan, maka tidak boleh dijadikan biaya ya, teman-teman. Harus dikoreksi nanti ya. Kemudian yang terakhir sanksi berupa bunga denda. Pokoknya sanksi terkait dengan urusan perpajakan itu tidak boleh. Teman-teman telat lapor SPT itu kan disanksi 100.000 misalnya ya. Pak, saya SPT Pak ada sanksi 100.000 Pak. Biaya telat, biaya sanksi pajak. Sanksi pajak karena telat lapor SPT 100.000. Boleh nggak Pak saya jadikan biaya? Secara akuntansi boleh, tapi secara pajak tidak boleh. Karena itu berhubungan dengan sanksi terkait pajak. Tidak boleh ya teman-teman ya. Oke. Itu adalah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Nah itu ya. Ya ini biaya fiskal ya. Nah, tadi itu adalah biaya-biaya fiskal. Tapi biaya fiskal ini tidak boleh dijadikan biaya jika ini ya, termasuk biaya bagi wajib pajak yang ini ya. Biaya 3M-nya itu merupakan bukan merupakan objek pajak. Yang kedua, pengenaan pajaknya bersifat final. Itu ya. Pak, contohnya apa sih Pak? Masih nggak mudeng nih. Contoh ya tadi. Pak, di dalam peredaran usaha ini ada 50 juta itu untuk pendapatan sewa kiosnya Pak Agus, Pak. Pak. Ternyata di pertengahan tahun kiosnya itu ada bocor, Pak. Nah, Pak Agus itu di kontraknya kalau ada bocor itu tanggungannya si Pak Agus, bukan yang penyewa misalnya seperti itu ya. Kemudian atas genteng yang bocor tadi itu Pak Agus mengeluarkan uang 5 juta, Pak. Berarti di sini adalah biaya biaya per 5 juta. Nah, 3 juta aja. Nah, ini ya. Boleh nggak Pak dijadikan biaya? Jawabannya adalah tidak boleh. Loh kok tidak boleh, Pak? Itu kan kios kan untuk usaha, dapat penghasilan setiap tahun. Kalau ada yang rusak kan perlu biaya, Pak. Kok nggak boleh dikeluarkan sih, Pak, biayanya ini? Pajak tidak boleh. Ya. Kenapa kok tidak boleh? Karena biaya ini dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final. Oh, ternyata penghasilan sewa kios itu kan masuk penghasilan final ya. Maka ini tidak boleh dibiayakan. Loh, kok ini penghasilan kios dimasukkan? Oh, berarti nanti harus dikoreksi. Koreksi fiskal negatif. Jadi, penghasilan kios di sini itu dikeluarkan. Yang masuk di sini adalah penghasilan-penghasilan yang bersifat tidak final. Itu ya teman-teman ya. Nanti lebih jelasnya kita simulasikan lagi. Itu ya. Pak, bagaimana kalau misalnya rugi, Pak? Boleh nggak rugi, Pak, usaha kita? Nah, ternyata di dalam pajak itu, dalam hal penghasilan bruto setelah dikurangi pengurang, sebagaimana di pasal 6 itu didapat kerugian, maka kerugian itu bisa dikompensasi selama 5 tahun berturut-turut, teman-teman.
Boleh ya. Maksudnya gimana sih, Pak? Misalnya, tahun 2024 itu rugi 100 juta. Tahun 2025 itu untung 50 juta. Oh, biar gampang, untung 80 juta. Maka yang rugi 2024 ini bisa dikompensasikan ke 2025. Yang tadinya 2025 itu untuk 80 juta, masuk sini menjadi rugi 20 juta. Sisanya. Itu ya teman-teman ya. Jadi dua dibawa ke 2025. 2025 nanti statusnya itu masih rugi 20 juta. Loh kok bisa Pak? Kan untung 80 juta. Nah, rugi dibawa dari tahun 2024. Itu ya teman-teman ya. Bisa dibawa sampai dengan 5 tahun berturut-turut. Nah, itu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini PTKP sudah ya. Ini sudah. Nah, sekarang ke sampai pukul 14 berapa ya? 14.45. Sorry 40. Ini ya. Tolong dikerjakan teman-teman ya ini ya. Kalau ada transaksi seperti ini, simulasikan. Kalau dia pakai PPh final UMKM itu berapa pajaknya? Kalau pakai norma itu berapa pajaknya? Norma normanya misalnya 20%, ya. 20%. Kalau pakai tarif umum pasal 17 itu pajaknya berapa? Ya, pajaknya berapa? Nah, yang lupa rumusnya saya chat di kolom WA ya. Rumusnya silakan dipakai, silakan dikerjakan teman-teman. Silakan ya dikerjakan.
Yang sudah silakan chat di kolom ya. Yang PPh final UMKM berapa? Yang norma berapa ya? Yang tarif pasal 17 pakai pembukuan ya. Tarif umum berapa? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Yang PPh final UMKM berapa pajaknya? Berapa teman-teman? Yang PPh final UMKM pajak setahunnya? Mbak Agnes berapa Mbak yang PPh final UMKM? PPh final UMKM-nya? Mas Satria berapa PPh final UMKM-nya? Mbak Gusmardiana berapa PPh final UMKM? Mbak Wahyuningsih berapa? Mbak ada Mbak Esther? Halo? Ada Pak, Ada berapa Mbak yang PPh final UMKM-nya Mbak? Ketemu berapa? Belum dapat Pak, Gimana? belum dapat. Belum dapat. Mbak Agnes berapa Mbak? Mbak Agnes ada ya. Mas Satria ada? Halo Pak, Iya Mbak Iya, Agnes. Pak. Iya. saya belum dapat. Ketemu berapa? Tidak jelas suaranya. Ya Mas Satria ketemu berapa Mas? Yang PPh final UMKM. Masih belum, Pak. Sebentar, Pak. Masih ingin.
PPh final UMKM kan gampang ya, tinggal berapa 5% kan gitu kan ya rumusnya. Jadi kalau ada temen-temennya yang misalnya nanya, ini omsetku sekian, kan langsung ketahuan tuh PPh finalnya berapa. Berapa teman-teman? Ada, ya udah yang sudah siapa yang sudah? Ada belum? Masa dari 8 orang belum ada? 20 juta ya, Pak? 20 juta. Nah, 20 juta dari mana, Mbak? Dan 0,5% kali badan usaha. Gitu ya. 0,5% dikali Mm, 4M. jadi kalau teman-teman ditanya temennya yang punya usaha kopi, usaha apapun yang skalanya kecil ya di bawah 4,8 itu mudah ya. Peredaran usahanya berapa ini ya? 4 miliar. Tapi perlu diingat ya Mbak Diana ya tadi ya. Ingat kalau untuk ini itu kan 0,5% kali ini ya, 20 juta. Sesimpel ini. Tapi perlu diingat adalah kalau dia itu orang, ada fasilitas 500 juta. Jadi nyampe itu dulu baru dikenakan. Jadi yang menjadi objek peredaran usahanya itu adalah berarti peredaran usaha kena pajaknya sama dengan 4 miliar. Dikurang 500. Nah, benar sekali ya. 4 miliar dikurangi 500 juta dulu. Jadi PPh finalnya sama dengan 0,5% dikalikan ini ya. Itu simpel itu ya teman-teman ya. Untuk menghitung PPh final UMKM. Kemudian kalau pakai norma itu tinggal diisi peredaran usahanya berapa. Normanya misal pakai 20% ya. Jadi penghasilan itunya adalah 4 miliar dikalikan 20 ini ya. PTKP-nya penghasilan kena pajaknya sama sorry, PTKP-nya dulu ya. PTKP-nya itu adalah 63 juta. Penghasilan kena pajaknya adalah 800 dikurangi 6. Nah, jadi kok saya salah ya? Ini kebanyakan minus. Nah, ini ya. Jadi PPh terutangnya itu 165 juta. Bandingkan dengan ini ya, teman-teman ya. Ya. Kemudian kalau misalnya dia itu pakai pembukuan, itu dipajaki dari laba bersihnya ini. Ya. Laba bersihnya ketemu ini ya, laba bersihnya. PTKP-nya itu 63 juta. Ya. Penghasilan kena pajaknya sama dengan laba bersih dikurangi PTKP. Nah, PPh terutangnya pakai rumus ya. Nah, silahkan ya teman-teman ya. Hari ini sudah apa namanya sudah belajar mengenai perbedaannya ya. Jadi teman-teman sudah paham kalau misalnya omset di bawah 4,8 itu ada 3 pilihan tarif yang bisa digunakan, teman-teman bisa merencanakan lah seperti itu ya. Kalau misalnya omsetnya di atas 4,8 miliar, maka seperti ini cara menghitungnya. Contoh lain itu adalah, nah ini ya teman-teman ya. Misal seperti ini ya, tadi Pak Agung ya, seperti ini. Misal omsetnya di bawah 4,8 miliar,
maka beliau wajib membuat laporan laba rugi seperti ini. Contoh teman-teman misalnya beliaunya sudah buat ketemu laba bersihnya 870 juta. Dikurangi PTKP ya, ketemu penghasilan kena pajaknya 802.500. Nah, 802.500 inilah yang merupakan objek pajaknya yang dikenakan tarif pasal 17. Seperti ini ya, ini rumusnya ya. Jadi atas laba 800 itu pajaknya 184. 184 inilah yang harus dibayarkan sebelum lapor SPT tahunan. Misal beliaunya tidak punya kredit pajak, bagaimana? Ya, maka kredit pajaknya 0, 184 juta inilah yang harus dibayarkan sebelum lapor SPT tahunan. SPT tahunan itu disebut dengan PPh pasal 29 ya. Kemudian di tahun 2025, ini kan 2024 yang dilaporkan di tahun 2025. Itu Pak Agung wajib bayar PPh pasal 25. Rumusnya adalah sama dengan PPh terutang setahun ya. Aja ya. Dibagi 12. Jadi mulai bulan Maret 2025 setiap bulan Pak Agung itu wajib bayar 15.300.000. Setiap bulan dari Maret sampai Desember ya. Nah, yang sudah dibayarkan Maret sampai Desember nanti di tahun depannya, di pajak tahun 2025. Jadi istilahnya PPh pasal 25 itu adalah PPh cicilan agar nanti di SPT tahunan bayar pajaknya tidak terlampau memberatkan. Seperti itu ya, PPh pasal 25 konsepnya seperti itu. Kemudian misalnya ya, ini misalnya kalau lempeng-lempeng aja seperti ini oke, masih oke ya, masih teman-teman saya harapkan bisa. Tapi kalau ada keterangan tambahan misalnya untuk oh ternyata di dalam biaya gaji 600 juta, di dalamnya itu ada 50 juta itu untuk keperluan pribadinya Pak Agung. Nah, dikasih tanda merah, oh ini pasti boleh nih. Ini kan tidak ada hubungannya dengan usaha, ini untuk keperluan pribadi. Maka ini koreksi fiskal positif. Kemudian nomor 2, penjualan termasuk penghasilan dari pendapatan sewa kios senilai oh ternyata 5 miliar itu di dalamnya ada pendapatan sewa kios sebesar 2. Kemudian di dalam biaya lainnya yang 120 juta ini ternyata di dalamnya itu ada untuk beli perhiasan istri 10 juta, untuk keperluan anak sekolah 12 juta, ada untuk pembelian materai 200.000 dan PBB tokonya 800.000. Nah, ini harus dikoreksi ya. Pertama, pembelian perhiasan untuk istri. Oh, itu kan untuk keperluan pribadi. Maka tidak boleh ya. Kita kasih merah. Pengeluaran keperluan anak sekolah ini juga untuk keperluan pribadi, bukan untuk usaha. Maka merah. Kita koreksi fiskal positif.
200.000 matra itu boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah biaya untuk pembayaran pajak penghasilan. Demikian untuk PBB boleh, ya. Kemudian pembayaran pajak mobil boleh, yang nggak boleh itu pajak penghasilan. Nah, kemudian ada biaya keterlambatan pelaporan PPN 500.000. Oh, ternyata di dalam 120 juta ini ada biaya buat keterlambatan PPN, itu nggak boleh dikoreksi. Kemudian ada pajak penghasilan atas sewa kios 2 juta. Ternyata biaya lainnya itu di dalamnya itu ada untuk pajak penghasilan sewa kios 2 juta. Merah, tidak boleh ya. Koreksi fiskal positif. Kemudian biaya penyusutan termasuk penyusutan harta yang dulu diikutkan program amnesti pajak 10 juta. Harta-harta yang dulu sudah diikutkan oleh amnesti pajak tidak boleh disusutkan untuk tujuan perpajakan. Kalau untuk tujuan akuntansi boleh, tapi untuk perpajakan tidak boleh, maka harus dikoreksi. Nah, kita buat tabelnya. Tabel koreksi fiskal. Sebenarnya tidak perlu buat tabel seperti ini ya, maksudnya tabelnya itu tidak ada format khusus. Cuma kalau teman-teman Google-nya tabel seperti ini. Ya sudah apa-apa lah ya, kita buat seperti ini. Biaya gaji total 600. Ya, 600. Tapi di dalamnya itu ada gaji untuk keperluan pribadi Pak Agung 50 juta. Kita koreksi fiskal 50 juta positif ya. Seperti ini. Kemudian penjualan ternyata di dalam juta masuk koreksi negatif. Ini ya. Ini. Kemudian di biaya-biaya lainnya yang 120 juta ini ya. Itu ternyata di dalamnya ada biaya-biaya yang sebenarnya nggak boleh. Untuk istri 10 juta nggak boleh, itu positif. Koreksi fiskal positif. Untuk anak, kemudian untuk denda PPN 500.000. Kemudian untuk pajak penghasilan 2 juta. Kemudian selanjutnya adalah penyusutan 10 juta. Harta amnesti. Nah, jadi ada koreksi fiskal positifnya 84 juta, koreksi fiskal negatifnya 20 juta. Bisa adanya koreksi, itu pajaknya setahun 184 juta 750. Setelah ada koreksi, maka dimasukkan di sini koreksinya ya. Setelah laba komersial. Ya. Ini secara akuntansi ya. Kemudian dikoreksi kalau ada secara fiskalnya. Total ini. Koreksi fiskal negatif totalnya ternyata setelah adanya koreksi yang awalnya PPh terutangnya itu 184 juta selama setahun, 184.750 selama setahun, itu menjadi naik. Selisihnya 19.350. Inilah akibat ada perbedaan perlakuan dari sisi akuntansi maupun fiskal. Jadi harus ada koreksi. Pak, kalau nggak kami koreksi gimana, Pak? Ya, suatu saat nanti ada temuan dari akun representatif atau pemeriksa. Gitu ya, teman-teman ya. Harus seperti itu, harus dikoreksi. Kemudian, Pak, untuk pelaporan SPT-nya bagaimana? Tinggal dimasukkan di sini. Pakai 1770 ini ya, teman-teman ya. Langsung dimasukkan di kolom ini kosong ya tadi. Masukkan di kolom sini, teman-teman. Di kolom 1771. Peredaran usahanya ini ya. Peredaran usahanya ini ya, 5 miliar.
HPP-nya ini ditulis 3.300.000.000. Biaya usahanya ini ya 8.130.000. Nah, udah seperti ini. Kalau tidak ada koreksi, pajaknya itu sama ya. Ini PTKP-nya tadi berapa? PTKP-nya 67.500 ya. Nah, sama ya. 184.750 seperti ini sama. Tapi kalau ada koreksi, koreksinya dimasukkan mana, Pak? Dimasukkan di sini. Nah, ini ya. Ada koreksi fiskal positif, ada negatif. Oh, ini saya balik ya warnanya ya. Ini koreksi fiskal positif itu merah, fiskal negatif itu kuning. Hmm. Rinciannya apa saja sih kalau teman-teman nggak hafal ya? Ini ya, penyesuaian fiskal positif itu ini rinciannya. Negatif ini ya, rinciannya. Kita coba masukkan. Biaya gaji 600 ya. Ini ya, yang diambil secara pribadi. Oh, pribadi 50 juta ini ya. Masukkan di sini. Kemudian penjualan termasuk penghasilan dari pendapatan sewa kios 20 juta. Ini koreksi fiskal negatif. Nah, ini ada rumusnya nih. Penghasilan yang dikenakan final. Oh, berarti final itu kan sewa kios. Final 20 juta. Ini ya. Kemudian biaya ini untuk pembiayaan perhiasan istri 10 juta, anak 12 juta. Untuk keperluan pribadi totalnya 22 juta. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ke sini. 22 juta. Nah, oke. Kemudian ada denda keterlambatan PPN 500.000. Jadi sini sanksi administrasi. Oke. Kemudian ada penghasilan pajak penghasilan atas sewa. Ini PPH tapi dikurangkan. Oh, nggak boleh masuk di sini yang F. 2 juta. Ini ya. Kemudian yang terakhir penyusutan 10 juta. Koreksi fiskal positif. Sini penyusutan. Nah, ini ya. 10. Jadi nanti nah, ini belum dijumlahkan sama dengan ini tambah ini tambah ini. Nah, ini ya. Nah, berarti kurang bayar pajaknya menjadi 210.100. Kita lihat. Nah, ada perbedaan 67.500. 67.500. Ini ada yang kurang kayaknya. Oh, ini. Sorry. Nah, ini ya. 204.100 pajaknya. Sama ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf nih. Kalau misalnya tambah bingung ya. Intinya nanti ini Excelnya akan saya kirimkan ke Mbak Lisa ya. Demikian dari saya ya. Untuk hari ini saya serahkan ke Mbak Lisa. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Lukman untuk materinya hari ini. Baik, teman-teman sekalian, sebelum saya izin tutup, dari penjelasan Pak Lukman barusan, apakah ada pertanyaan? Boleh, silakan. Sebelum saya tutup. Ya, baik. Mungkin sudah cukup ya, Pak ya. Kalau gitu, saya izin tutup Pak Lukman untuk sesi pelatihan hari ini. Iya Mbak, silakan.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian peserta pelatihan Brevet AB dan kepada Pak Lukman. Materi PPH orang pribadi hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kameranya. Boleh dibantu untuk on cam teman-teman sekalian? Kita dokumentasi bersama-sama. Silakan bagi yang belum on cam. Oke, baik semuanya boleh tersenyum ke arah kamera. Saya hitung 1-3. 1, 2, 3. Mohon tunggu sebentar. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukman. Terima kasih banyak Pak Lukman atas materi hari ini. Terima kasih Terima teman-teman. kasih Sampai Pak jumpa di Lukman. pertemuan selanjutnya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak. Dan Pak Lukman sudah boleh meninggalkan ruang meeting. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Baik, selanjutnya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PPH Badan hari Sabtu tanggal 26 April 2025 yang akan diampu oleh Bapak Dr. Muhtar Sapiri, SE, MM, MKes, CTT, CPTT, yang akan dimulai pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Di Zoom meeting nanti akan kami informasikan sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah bisa menyalakan dua Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore dan selamat istirahat.